Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan saya Herdadi. Saya dari Cisadane Pradana Farm. Selamat datang di farm saya. Jadi ini ada tips ya untuk kita berusaha untuk mencoba budidaya ayam petelur atau layer ya. Jadi yang harus sahabat tani perhatikan adalah pertama adalah dari sisi lokasi. Jadi kita cari lokasi yang ya kalau bisa kita dapat lokasi yang ideal. Artinya dari sisi temperatur lingkungan ya, dari sisi sumber air, kemudian kita harus lihat dari sisi keadaan lingkungannya, keamanan lingkungan. Artinya jangan sampai kita udah berinvestasi di situ sementara lingkungan kurang mendukung. Nah itu banyak kasus seperti itu. Nah itu harus dipelajari dulu di lingkungannya. Kemudian dari satu lagi dari sisi akses ya, akses transportasinya itu harus benar-benar yang kita jaga, karena kalau untuk kapasitas yang misalnya kita ambil untuk 5.000 gitu kan, paling enggak untuk supaya efisien untuk pakan itu paling enggak 8 ton. Jadi artinya jalan itu harus bisa dimuat dengan kendaraan yang besar. Itu dari sisi lokasi. Kemudian dari sisi bangunan kandang ya. Bangunan kandang sebetulnya relatif. Kita bisa terbuat dari misalnya dari besi, dari kayu, dari bambu. Itu semuanya pilihan. Jadi artinya kalau misalnya di daerah kita itu kayunya itu banyak, melimpah, kita bisa pakai kayu atau pakai bambu. Ya ujung-ujungnya adalah mana aja yang paling efisien. Yang penting syarat utama untuk ayam berproduksi dengan baik itu harus terpenuhi dari sisi perkandangan gitu kan. Salah satu syarat dari sisi perkandangan yang harus terpenuhi adalah kita contohnya adalah masalah sirkulasi, masalah matahari gitu kan. Nah, itu kalau untuk masalah matahari, jadi diusahakan kalau kandang open, ini kandang open ya, kandang saya ini ya, bukan kandang close house ya. Kalau kandang open itu kalau ideal itu membujur dari timur ke barat. Artinya kalau timur ke barat itu matahari pagi itu akan menyinari sisi lebarnya kandang, bukan panjangnya ya. Tapi kalau misalnya dari utara ke selatan itu akan menyinari pinggir atau samping kandang ini. Nah itu kurang bagus efeknya terhadap ayam karena akan kepanasan ya, temperatur dia akan meningkat. Itu dari sisi matahari. Kemudian dari sirkulasi ya kita cari angin yang ibaratnya daerah yang lebih terbuka sehingga betul-betul sirkulasi angin itu bagus gitu masuk ke kandang. Jadi udaranya kalau bahasa peternakannya tidak mati gitu loh udaranya, jadi tetap bergerak. Nah itu positifnya kalau udaranya tetap bergerak, kotoran yang di bawah itu pasti mengandung amoniak. Amoniaknya dia karena kena matahari akan menguap ditiup angin karena sirkulasinya udara sehingga ayam ini akan sehat. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah luasan kandang ya, luasan kandang perbandingannya dengan populasi yang harus kita isi. Nah sebetulnya kalau kandang saya ini menggunakan kandang baterai ya. Kandang baterai ini sebetulnya udah di set ya dari pabrikan. Jadi satu kandang baterai ini, satu set kandang baterai ini panjangnya itu 120 cm, terdiri dari 4 kotak. 4 kotak berarti satu set itu diisi dengan satu kotaknya itu 2 ekor. Jadi satu set ini diisi dengan 8 ekor. Nah, untuk luasan dan kepadatan itu kita sesuaikan aja dengan panjang baterai ini, itu udah pasti pas gitu kan. Tinggal kita tergantung mau berapa lantai. Nah, ini kandang saya ini 3 lantai. Ada juga yang coba 4 lantai, tapi kalau menurut saya nggak ideal lah 4 lantai karena handling untuk yang lantai keempat itu susah. Untuk kasih pakan, untuk pungut telur itu akan lebih susah gitu loh. Itu ya dari sisi kandang ya. Nah kemudian kalau di tempat saya ini, saya menggunakan di bawahnya ini adalah kolam ya. Tujuannya karena lingkungan saya itu sebetulnya ya dekat sama perumahan ya. Jadi saya betul-betul harus konsen untuk menjaga lingkungan agar mereka aman gitu. Jadi konsennya itu pertama adalah dari bau, kemudian
Yang kedua, terutama yang paling sensitif adalah lalat. Nah, dengan konsep saya seperti ini, kandang bawah air, ada kolam. Pertama, yang jelas di bawahnya bisa kita manfaatkan juga untuk budidaya lele misalnya. Dari situ kita ada pemasukan lain. Kemudian karena kotoran langsung dimakan juga sama lele, jadi lalat untuk kemungkinan larva lalat untuk berkembang yang di kotoran itu tidak ada. Artinya lalat akan lebih sedikit, sehingga ya tidak mengganggu lingkungan lalatnya. Dari sisi bau pun begitu, agak kurang. Cuma catatannya satu ya, kalau yang bawah kolam sirkulasi air itu harus cukup. Kalau memang airnya agak terbatas, agak susah juga. Jadi kebetulan kalau di kandang saya airnya itu banyak, karena ya kandang saya juga pinggir kali. Saya coba bendung di atas, airnya saya alirkan ke sini. Jadi sirkulasinya cukup bagus lah, kalau menurut saya cukup lah sirkulasi airnya. Ya inilah kalau konstruksi seperti ini, saya pakai konstruksi dari baja ya, pakai holo. Kemudian di situ ada kipas juga. Kipas itu fungsinya adalah untuk membantu sirkulasi, ya tadi untuk amoniak itu ya, membantu sirkulasi. Kemudian di sini ada lampu juga. Ini untuk pertama fungsinya untuk penerangan, yang kedua lighting ini saya atur nyala dan matinya. Nah, itu berpengaruh juga terhadap produksi. Jadi itu hubungannya sama perangsangan hormon, pelepasan hormon reproduksi gitu loh. Cahaya awalnya itu dari cahaya. Jadi ini harus diatur. Nah, itu ada timer tuh, kalau misalnya kalau itu kelihatan di situ ada timer. Itu yang mengatur dia nyala jam berapa, hidup jam berapa. Jadi ini secara otomatis nyala. Kemudian di situ ada box air ya. Itu regulator lah untuk fungsinya itu pertama untuk kasih obat di situ lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah untuk menyeimbangkan ini tekanan air di sini. Jadi kemungkinan tekanan air di atas bawah ini sama lah tekanannya. Karena kalau tekanannya terlalu tinggi, ayam nggak mau minum. Begitu ini terlalu kenceng, dia kaget. Artinya kaget, dia nggak mau minum gitu loh. Itu. Kemudian ini ada tempat pakan. Jadi ini tempat minumnya saya pakai sistem nipple ya. Mungkin ada juga dari sahabat tani semua pernah lihat mungkin pakai sistem talang ya, talang air ya. Nah, itu sebetulnya plus minus lah kalau kata saya dibandingkan nipple sama talang air. Tapi semuanya tergantung dari sumber air kita. Kalau sumber air kita banyak, tidak terbatas, saya pilih mungkin akan pakai talang air. Karena kalau talang air itu airnya itu idealnya harus jalan gitu, mengalir. Jadi artinya air ada kebuang gitu di sana. Kalau saya pakai nipple, alasannya karena saya pakai pompa dari sumur sehingga bisa menghemat listrik. Nggak mungkin juga saya pakai talang, airnya dari sumur pakai pompanya jalan terus, listriknya lumayan lah. Begitu. Jadi ini pakai nipple. Kemudian di sini ada tempat pakan ya standar lah seperti biasa, seperti ini. Jadi biar ayamnya gampang makan. Kemudian pakannya saya pakai pakan jadi ini dari pabrikan. Kandang saya seperti ini, atap dari spandek ini ya. Nah, spandek sebetulnya ada juga yang pakai dari asbes. Kalau saya lebih pilih pakai spandek ini ya. Karena spandek ini pertama lebih ringan. Artinya untuk konstruksi ini dia lebih seimbang lah dibandingkan asbes lebih berat gitu kan. Keseimbangannya lebih bagus. Kemudian dari sisi temperatur, asbes itu dia lebih lama menyimpan panas. Artinya dia untuk membuang panas lebih lama. Jadi temperatur kandang kemungkinan lebih panas itu lebih tinggi gitu loh. Artinya secara ya kesimpulannya saya pilih spandek ini karena lebih adem. Jadi sahabat tani sekalian, sebetulnya kalau untuk mulai ya bagi saya sih modal utama adalah niat dulu ya. Keyakinan bahwa kita mau piara ayam. Piara ayam yang bagaimana? Piara ayam yang bagus. Artinya bagus itu performanya bagus. Jadi hasilnya
nanti ada profit, begitulah, ada keuntungan ya, ada margin ya. Jadi intinya fokus dulu gitu loh, niat kita piara ayam sehingga kita bisa fokus. Itu jadi yang pertama. Nah, kalau untuk populasi awal ya, populasi awal itu ya sebetulnya relatif ya, tergantung dari kekuatan modal yang sahabat tani punya. Yang penting kita punya niat, kita mulai. Yang saya garis bawahi, yang penting kita mau mulai dulu. Baru kita mau mulai, misalnya kita kekuatan kita 300 ekor, nggak masalah. Kita coba, ya di situ kita sekalian belajar teknis piara ayam itu bagaimana, dari sisi budidayanya, dari sisi marketingnya kita belajar untuk jualan telur itu bagaimana, gitu. Jadi yang nggak ada salahnya juga sih, jangan kalau memang belum begitu yakin dari awal misalnya kapasitas 250 atau 300 itu nggak masalah. Cuma ya itu juga sebetulnya ada kelemahan. Artinya kelemahan itu pasti biaya produksi, kapasitas yang sedikit sama yang banyak itu akan berbeda. Artinya dari sisi pakan misalnya, kalau kita populasi sudah banyak, volume pakan kita ada, artinya kita lebih bargaining kita untuk ke pabrik pakan lebih gede. Artinya kita bisa dapat harga pakan yang bisa lebih ekonomis. Itu kelebihannya kalau misalnya kita langsung dengan populasi yang banyak. Kemudian dari sisi tenaga kerja, kalau misalnya 300, ya sebetulnya kalau standar satu orang pegawai itu, kalau bahasa saya anak kandang lah, yang operator kandang di sini ya, anak kandang ya, sahabat tani ya, itu sebetulnya idealnya itu satu orang itu untuk 3.000 ekor, bisa pegang 3.000 ekor. Nah kalau kita misalnya kalau 300 dikerjain sendiri nggak masalah, tapi kalau kita pakai tenaga kerja ya tentunya tidak efisien dong. Mungkin gajinya kan nggak bisa, karena 300 dikasih cuma 300 aja gitu, mungkin nggak ada yang mau kerja gitu kan. Itu jadi kesimpulannya sih, populasi berapapun yang penting ada niat untuk mulai dulu, dijalanin itu.